Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Nini Melandramisya, mahasiswa biologi dari Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawa ringkasan dari video yang berjudul Climate Change, Impact, Adaptation, and Vulnerability. Topik ini sangat penting karena membahas bagaimana perubahan iklim dapat mempengaruhi seluruh kehidupan di bumi, termasuk manusia dan keanekaragaman hayati yang menjadi penopang kehidupan kita. Perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan, tetapi kenyataan yang sudah terjadi saat ini. Menurut laporan IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, sebuah badan internasional yang memberikan penilaian ilmiah tentang perubahan iklim, mencatat pada tahun 2022, suhu bumi telah meningkat sekitar 1,1 derajat Celcius akibat aktivitas manusia. Kenaikan suhu ini menyebabkan berbagai fenomena ekstrim seperti gelombang panas, banjir besar, kekeringan, dan badai yang semakin sering terjadi. Semua ini berdampak besar, tidak hanya pada lingkungan, tetapi juga pada manusia. Perubahan suhu bumi membuat banyak spesies hewan dan tumbuhan terpaksa berpindah ke daerah yang lebih dingin untuk dapat bertahan hidup. Namun, tidak semua mampu beradaptasi dengan cepat. Kita melihat terumbu karang yang memutih, hutan yang mengering, dan satwa liar kehilangan habitatnya. Jika masalah ini terus berlanjut, kita akan beresiko melewati titik kritis ekosistem, di mana alam tidak lagi bisa pulih seperti semula. Perubahan iklim tidak hanya mengancam alam, tetapi juga manusia. Di kota-kota besar, muncul fenomena pulau panas perkotaan dan menurunnya kualitas udara. Infrastruktur seperti transportasi, energi, dan sanitasi ikut terganggu akibat bencana cuaca ekstrim. Bahkan, beberapa upaya adaptasi justru menimbulkan masalah baru yang disebut maladaptasi. Misalnya, pembangunan tanggul pantai yang malah merusak ekosistem pesisir. Kabar baiknya adalah alam memiliki potensi besar untuk membantu kita. Dengan melindungi dan memulihkan sekitar 30 hingga 50% ekosistem darat dan laut, kita bisa menjaga kestabilan iklim sekaligus melindungi keanekaragaman hayati. Contohnya, dengan melakukan reforestasi dan restorasi hutan, kita bisa menyerap emisi karbon dan menstabilkan iklim. Perlindungan mangrove dan terumbu karang di wilayah pesisir dapat mengurangi dampak abrasi dan badai tropis. Sementara, pengolahan air yang bijak dan pertanian berkelanjutan membantu menjaga produktivitas sekaligus melestarikan alam. IPCC juga menyoroti bahwa solusi terbaik adalah yang memadukan adaptasi dan mitigasi. Artinya, selain menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, kita juga harus menekankan penyebabnya, yaitu emisi gas rumah kaca. Pendekatan ini disebut dengan nature-based solution atau solusi berbasis alam yang tidak hanya menyelamatkan lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan manusia. Teman-teman, perubahan iklim bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga krisis kemanusiaan. Iklim, manusia, dan keanekaragaman hayati saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan masa depan bumi kita. Setiap penundaan dalam mengambil langkah nyata hanya akan mempersempit peluang kita untuk menjaga bumi tetap layak huni. Laporan IPCC menegaskan bahwa waktu untuk bertindak adalah dimulai dari sekarang. Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana seperti mengurangi penggunaan energi, pengelolaan sampah dengan benar, mendukung pelestarian alam, dan ikut mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perubahan iklim. Melindungi alam berarti melindungi diri kita sendiri. Alam yang sehat memberi udara bersih, air segar, pangan, dan tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup. Jadi, mari kita berkomitmen untuk menjaga keanekaragaman hayati dan memperlambat laju perubahan iklim. Karena masa depan bumi ada di tangan kita semua. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini dapat menginspirasi kita semua untuk lebih peduli terhadap bumi, rumah kita satu-satunya.
Sandy Ramesia. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.